Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Siapa yang hari ini merasa diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita baik, amin. Kalau kita boleh melalui bulan Maret dan di awal bulan ini kita boleh ada, sekali lagi itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada pagi hari ini kita mau mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu besar. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau fokuskan hidup kami, mengarahkan hati kami untuk kami boleh meninggikan, memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh kasih-Mu Tuhan, sungguh mulia dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus hidup. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ini kami Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh
Sungguh berharga Kau tebus jiwaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan iman katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita sembah Dia, tinggikan namanya. Sungguh begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Bahkan sungguh mulia pengorbanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang kami puji. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan ya atas pujian. Ini yang kami agungkan Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, sujud dan sekali lagi dengan rasa syukur kita mau katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini dari dalam hati kami Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, ini syukur kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ya Tuhan, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi dengan syukur katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami puji dan hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami ingin lebih lagi meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Siapa yang siap memuji nama Tuhan? Katakan amin. Haleluya. Biarlah ini yang menjadi pilihan kita, bahwa hidup kita mau seturut dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, Kau Tuhan yang mulia. Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan tak mau, tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ya Tuhan, ini pilihan kami Tuhan. Biarlah hidup kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, sungguh kasih-Mu Tuhan mengubahkan. Ini kami Tuhan, jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, say, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas. Sebut namanya, Yesus, kebenaran-Mu adalah. Sama-sama kita katakan, ku hidup bagi dunia ini lagi. Biarlah ini menjadi iman kita. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Dengan iman katakan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Katakan lagi, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Dia yang telah bebaskanku, sebut namanya, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Biarlah ini yang menjadi pilihan kami Tuhan. Kami bersyukur.
Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar. Amin. Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kita. Tuhan yang benar. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi gunung batu kami. Hanya Engkau yang menjadi benteng kehidupan kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia yang menjamin hidup kita. Katakan Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan dengan iman. Say. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia yang menjamin hidupku. Katakan Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Dengan iman kita mau nyatakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku, hanya nama Tuhan yang mengangkat kita. Namamu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu ya Tuhan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dengan iman kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Katakan dengan sukacita. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota benteng, tak akan kami ragu Tuhan, karena Kau yang menjamin hidupku. Katakan Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa Omega, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan. Dahulu, ya sekarang, Tuhan, ini iman kami Tuhan. Kau Alfa dan Omega, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi katakan Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja
Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Yes, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjamin setiap dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Dan kita juga akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita boleh ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita untuk kita bersyukur di hadirat Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Dan boleh menjadi perlebaran perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Dan kami juga siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita semua bangkit berdiri kembali di hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai,
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupnya Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sama-sama kita katakan dengan rasa syukur. Dalam hidupku pengorbananmu Yang salah yang Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. karya terbesar. Dalam hidup Sungguh pengorbananmu yang begitu besar Tuhan, yang menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau harta yang tidak ternilai dalam hidup kami. yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus Engkau ku kagumi. dengan rasa syukur, mari kita angkat tangan kita semua, katakan Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. berikan tepuk yang dahsyat kepada Tuhan kita. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengorbananmu yang begitu besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau menyelamatkan setiap hidup kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Darah-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan atas karya yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih.
Ini kami ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berterima kasih. Sungguh besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Biarlah syukur kami ini Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini Tuhan. Itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, bahkan sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan ya, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dengan rasa syukur katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, bahkan sungguh indah Tuhan. sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ya Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu yang menjadi dasar dalam pengharapan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang dan kami pulang, kami akan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Cek, cek. Puji Tuhan. Shalom. Cek, cek. Saya percaya semakin lama kita di dalam Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi, melewati berbagai musim, cinta kita semakin dalam dengan Tuhan. Amin. Kayak ada pujian, kisah cintaku manis dan indah, berjalan bersamamu. Pujian yang kita naikkan, saya percaya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita atas kasih setianya, pengorbanannya, yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Saya percaya melewati berbagai musim dalam kehidupan kita, rasa cinta yang mendalam terhadap Yesus itu semakin berakar. Dan hal itu akan terlihat bagaimana perjalanan hidup, biduk rumah tangga kita. Dan itu akan terlihat di dalam setiap keluarga anak-anak Tuhan. Apakah dia semakin cinta, semakin taat, itu akan terlihat saudara. Saya percaya semakin lama saudara ada di tempat ini di GPD Ebenezer, semakin saudara berjumpa dengan berbagai macam karakter, berbagai macam tipikal orang, semakin saudara ditajamkan. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita yang menajamkan atau kita siap ditajamkan. Amin. Amin saudara. Justru kualitas kita akan terlihat ketika saudara ditajamkan. Dari percakapan WA, dari cara saudara berinteraksi di grup WA, respon saudara, itu akan terlihat saudara. Itu kayak seperti bola biliar gitu ya. Mau nyodoknya ke sana tapi nembaknya ke sini. Ya beruntunglah yang gak pernah komen, cuma ngingu-ngingu aja gitu. Nah, gitu. Tapi dari situ sebenarnya grup WA itu dipakai untuk mengikat tali silaturahmi. Amin. Mengikat tali silaturahmi. Turahmi apa silaturahmi? Ya, tegur sapa. Mungkin di gereja ada yang baru kan. Tapi setelah di grup WA, saudara kasih emoticon smile saja gini, orang sudah, oh iya, dia kenal dengan saya. Saudara mengucapkan happy birthday, nanti dilihat, wah gini. Loh kenapa enggak? Iya aku enggak ngucap no, mergo aku enggak kenal. Nah ini bukan soal kenal enggak kenal. Bagaimana cara kita membangun satu komunikasi yang baik. Sekarang ada banyak yang bisa kita pakai untuk membina satu hubungan. Dan hal-hal yang kecil ini kalau dibangun dengan konsisten, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Komunikasi yang dibangun dari kecil, oh iya orang ini kok ramai ya, begitu ya. Saudara menegur, sapa di grup. Saudara tahu enggak saudara, gagang pintu itu kenapa kecil?
sekalipun kecil, dia bisa membuka bagian pintu yang besar. Pintu gerbang yang besar. Hanya dibuka dengan gagang pintu yang kecil. Artinya hal-hal yang kecil yang seringkali terabaikan. Sering kita sepelekan, tetapi hal-hal yang kecil itulah kalau kita lakukan dengan konsisten, niscaya hubungan kita satu dengan yang lain, jemaat Tuhan akan terpelihara dengan baik. Amin. Amin, saudara. Saudara mengharapkan apresiasi dari orang, sementara saudara nggak pernah memberikan apresiasi. Bagian terbesar di dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau engkau mengharapkan orang berbuat sesuatu seperti yang engkau harapkan, berbuatlah kepada orang lain seperti yang engkau harapkan dari orang lain berbuat kepadamu. Kita mau mengharap orang respon dengan kita. Kita mau mengharap orang memberikan apresiasi sama kita. Tapi kita sendiri gak ada respon. Gak ada proaktif, saudara. Di dalam hubungan berjemaat, di lingkungan, di kampung, di pekerjaan, di mana saja saudara. Sebagaimana kita menginginkan agar supaya orang lain berbuat seperti apa yang kita kehendaki, kita dulu yang harus berbuat. Setuju? Halo, setuju? Gak setuju? Tahukah saudara, dari komunikasi-komunikasi yang kecil yang saudara bangun setiap saat, itu memiliki satu dampak yang luar biasa. Demikian pula di dalam perjalanan kita berumah tangga. Hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, dahulu sering kita lakukan, tetapi tatkala kita masuki perjalanan rumah tangga yang lebih dalam lagi, kita sudah gak pernah lakukan lagi. Maka cinta itu kalau tidak dipelihara, dia akan pupus, saudara. Masihkah engkau berkata kepada pasanganmu, "Ma, semakin lama dirimu semakin kelihatan cantik, Ma." Ono? Apa om? Mulai kerja, daster telung dino, gak ganti-ganti. Kabeh nyedok yo mambu. Itu hal-hal kecil loh saudara. Alah om, wis modet meret, wis payung ini kok. Loh, ya apa sih? Justru semakin lama itu semakin kualitasnya itu. Saudara berdandan, ibu-ibu di sini berdandan untuk siapa? Untuk suami orang. Gak mungkin kan saudara. Ibu-ibu berdandan untuk suami saudara. Jadi kelihatan, waduh bojone ayu. Jadi hal-hal yang kecil yang harus kita pupuk. Kita bina sedikit demi sedikit. Itu akan memelihara, saudara. Bahasa kerennya itu mentreatment. Memperlakukan. Mentreatment. Saudara di GPDI Ebenezer. Berusaha ditreatment. Ditreatment dengan apa? Perhatian. Doa, respon saya sama saudara, saya menyapa saudara, kami mendoakan saudara, mentreatment itu namanya. Nah sama demikian halnya ketika kita membangun satu rumah tangga, cara kita mentreatment suami kita bagaimana? Cara kita memperlakukan pasangan kita bagaimana? Apakah sebagai pembantu atau sebagai partner? Atau sebagai rekan kerja, atau sebagai sahabat. Demikian pula hubungan orang tua dengan anak-anak, apakah kita mentreatment atau memperlakukan anak-anak kita itu sebagaimana mestinya. Beda loh ya, ngajak bicara dengan bicara. Ngajak ngomong dengan nuturi beda. Lah setiap saat dituturi kayak nasihat, overdosis nasihat. Gak pernah diajak komunikasi, bagaimana kuliahmu,
Bagaimana, apa kamu sudah punya pasangan? Ajak ngobrol saudara. Pernahkah itu saudara lakukan? Ojo sang pulang kerja, bukannya ajak ngomong, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Oh, kamu kalau nggak gini-gini seperti ini. Kamu kayak didikte saudara. Lah, kalau sudah SMP, SMA saudara tuturi seperti itu saudara, bosen. Wah nih ngomong kok ngamuan tok. Bosan saudara, tapi coba saudara sekali-sekali saudara ajak jalan ke mall, saudara bicara sembari saudara mengisi perut anak-anak kita, saat itu juga kita mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Bisa gak? Saudara ke McDonald, sudah makan, kenyang toh? Coba kalau perut kenyang diajak ngomong, nyantol saudara. Kamu itu, papa lihat sekarang ini sudah bertambah besar. Apa sih maumu? Apa selama ini? Sambil dia makan. Nah, karena perut sudah kenyang, dia pasti, papa kok tumben sih ngajak aku ngomong, bicara. Enak kan? Komunikasi. Oh jadi tuturi ya kayak wong tuwek saudara. Saya belajar berusaha memahami anak-anak saya juga. Ketika saya ajak ke mall Gaby ini. Saya ajak makan McDonald. Dengan leluasa dia mulai menceritakan kisah sepanjang hari itu. Papa tahu nggak? Aku itu di sekolah seperti begini, guru ini gini-gini. Dia bebas mengutarakan. Dia bercerita. Itu komunikasi yang baik, saudara. Tapi seringkali kita nggak pernah bina hal-hal yang kecil ini. Kita hanya nuturi saja, nuturi saja. Di mata anak-anak kita ini seperti bos. Isone perintah tok. Ini. Tapi coba kita memasuki dunia mereka dan berusaha memahami apa sih. Berikut saya akan berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Karena satu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan yaitu adalah keluarga. Keluarga adalah benteng pertahanan terakhir. Kalau benteng pertahanan terakhir keluarga kita ini jebol, maka semuanya berantakan. Tapi selama benteng yaitu keluarga kita ini utuh saudara, itu ada kekuatan yang luar biasa. Mujizat yang Yesus kerjakan pertama kali yaitu pernikahan di Kana. Coba kita lihat di Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan yang buat saudara. Saudara bisa memperhatikan di layar LCD. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi rupa-rupanya ada ikatan kekeluargaan antara Yesus dengan tuan rumah yang akan menyelenggarakan pesta, saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya.
ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Langkah pertama orang percaya kalau masih baru mengenal Tuhan, pasti Tuhan akan tunjukkan tanda-tanda mujizat itu untuk membangkitkan imannya. Tetapi anak Tuhan yang sudah lama di dalam Tuhan, sudah bukan lagi mujizat. Sudah bukan lagi mujizat, tetapi menjadikan dirinya itu mujizat. Amin. Semakin lama anak Tuhan di dalam mengenal Tuhan, sudah bukan lagi mengharapkan mujizat, tetapi menjadikan dirinya itu adalah mujizat bagi orang yang menyaksikan. Karena semakin lama kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, semakin kita tidak akan menuntut Tuhan untuk berlaku sesuatu, tidak. Tetapi menjadikan dirinya itu satu mujizat. Kita kembali lagi, peristiwa pernikahan di Kana adalah sebuah reputasi keluarga yang pada saat itu benar-benar dijaga. Apa yang akan terjadi ketika pemimpin pesta melihat tamu-tamu pada berdatangan dan air anggur habis, maka akan terjadi omongan di sana sini, waduh, bikin pesta kok makanan habis, anggurnya habis. Itu satu reputasi yang buruk pada zaman itu. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yesus menyelamatkan reputasi dari keluarga mempelai ini. Apa relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam rumah tangga saudara, semakin lama di dalam saudara mengenal Tuhan, apakah anggur itu tetap ada dalam keluarga saudara? Apakah air anggur itu masih tetap dapat dinikmati oleh orang lain? Semakin lama saudara membangun satu hubungan rumah tangga, di dalam saudara menjalani rumah tangga saudara, apakah anggur itu tetap ada di dalam keluarga saudara? Pemimpin pesta pada saat itu benar-benar terkesima melihat, wah, engkau memberikan anggur. Di mana-mana biasanya anggur terbaik itu diberikan di awal. Tetapi ini sampai terakhir, engkau masih menyimpan anggur yang terbaik, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Anak Tuhan di dalam perjalanan berumah tangga, semakin lama, saya sangat senang sekali melihat happy wedding anniversary, bagus 10 tahun. 15 tahun happy wedding anniversary. Saya sebenarnya mau mencoba mendata setiap keluarga-keluarga jemaat itu. Yang menikah 5 tahun, 10 tahun. Tetapi kemampuan saya terbatas. Rindu saya untuk memberikan sesuatu bagi setiap keluarga yang sudah melampaui rumah tangga di atas 15 tahun. Siapa di sini yang sudah 15 tahun berumah tangga? Bisa angkat tangan? 15 tahun? 20 tahun ada nggak? Oh, cek nom-nom itu berarti.
Hah? Oh 18. 25 tahun ada? Pak Yusman, 25 tahun ada? Oh, aduh. Wow. Coba tanya pengalamannya bagaimana Pak Yusman. Ini tanyakan sama bapak-bapak yang berumah tangga 10 tahun, 15 tahun. Apakah anggur itu masih ada? Coba toleh kanan kiri. Ma, anggurnya ono ma. Coba toleh dulu. Pasangan suami istri. Saya ingin bilang, coba tanya, anggurnya ono enggak? Diseneni tok ae. Coba toleh saudara. Apakah hal-hal kecil masihkah kau ingat sayang? Masihkah kau ingat sayang? Terus ya apa? Dulu waktu mengejar-ngejar, dibawa no mawar, dibawa no sesuatu, seolah-olah mau mentreatment, memberikan yang terbaik. Cek pacaran, mergo cek dorong entuk. Barang wis entuk didadekno sansak. Amit-amit. Setiap rumah tangga memiliki ceritanya masing-masing. Amin. Saya nggak tahu cerita dalam rumah tangga saudara. Sampai saat ini pun manusia yang paling sulit untuk dipahami itu adalah istri-istri. Kalau dia berkata iya, belum tentu iya. Jangan dulu saudara. Karena bisa jadi iyanya itu ya tidak. Masa sih Pak? Ya udah terserah kamu. Kalau sudah kasih terserah kamu, ini bukan keputusan saudara. Sampai saat ini, saya jujur, saya terbuka. Saya dengan istri saya tetap terus saling mendewasakan. Saya nggak munafik saudara. Saya nggak munafik. Pemberita Injil sebelum saya menyampaikan firman Tuhan itu diuji. Kono ojo iso ngomong tok le neng mimbar. Buktikan. Tetapi selama anggur itu masih ada, semakin lama, semakin indah di dalam Tuhan. Yang terbaik. Saudara, relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari, pernikahan di Kana ini berbicara tentang anggur, kesukaan yang bisa menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Hidup yang senantiasa memberikan dampak yang positif. Baik kepada anak-anak maupun lingkungan di sekitarnya. Sebagaimana rumah tangga jemaat Tuhan itu dipulihkan. Mereka semakin cinta kepada Tuhan. Semakin mereka akan memancarkan bau yang harum. Mengeluarkan anggur yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Pada famili saudara, pada keluarga saudara, orang akan melihat dan merasakan anggur yang ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ini rumah tangga ini kok baik sekali ya, saya lihat bagaimana anak-anaknya. Dia bisa tunduk pada orang tua. Ini dampaknya luar biasa saudara. Karena di hari-hari ini iblis semakin gencar menghancurkan rumah tangga. Ketahuilah keluarga itu adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri. Dari penciptaan manusia pertama Adam dan Hawa. Hawa diambil dari tulang rusuk. Lembaga yang diciptakan oleh Allah. Menjadi satu gambaran, Yesus adalah kepala dan kita adalah gerejanya. Wanita adalah gerejanya. Yesus adalah kepala. Kalau di dalam rumah tangga itu kita jadikan Yesus sebagai pengikat di dalam hubungan kita berumah tangga,
maka rumah tangga itu akan jadi aman dan berbahagia. Pernikahan Kana melibatkan Yesus. Kalau ada Yesus di dalam rumah tangga kita, apapun persoalan yang saudara akan alami, saudara akan kuat melewati berbagai musim dalam hidup kita. Amin. Di dalam kita membangun satu rumah tangga, memang ada banyak persoalan demi persoalan yang kita hadapi. Tetapi selama ada Yesus di dalam keluarga kita akan tetap terselamatkan. Tapi kalau sudah tidak ada Yesus di dalam rumah tangga itu, berbahaya. Kalau kita tetap memelihara Yesus dalam keluarga kita, maka demi mujizat demi mujizat, bukan satu hal yang luar biasa, tetapi hal yang biasa. Karena ada Yesus. Kenapa banyak rumah tangga mereka yang hancur berantakan? Karena mereka tidak menjadikan Yesus sebagai pengikat dalam rumah tangga mereka. Kalau di dalam kehidupan kita, Yesus senantiasa ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Niscaya apapun yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup kita, pasti Dia akan genapi. Bapak-bapak bekerja, bukan hanya bekerja cari duit, tetapi fungsi bapak-bapak adalah sebagai imam, membawa keluarga rumah tangga mengenal Tuhan, imam yang takut akan Tuhan. Saiki posoan, kalau saudara lihat acara-acara di Idul Fitri, imamnya di depan apa di belakang? Imamnya di depan. Istri, anak-anak semua. Ada contoh yang baik yang bisa kita ambil dari saudara kita. Saiki bapak-bapak ngiler ae apa? Mimpin rumah tangganya dekat dengan Tuhan. Ada tanggung jawab. Bukan hanya cari duit. Bapak-bapak kan sering kali egois. Saya ini udah capek cari uang untuk ini. Loh ya ikut tanggung jawabmu. Karena sudah dari sononya. Kamu akan memeras keringat dan mengupayakan tanah ini. Ya memang dari sononya Adam itu harus berupaya, saudara. Dan wanita hukumannya apa? Menderita melahirkan. Ya memang sudah dari kodratnya seperti itu. Bapak yang menafkahi, bertanggung jawab, mengupayakan tanah, bekerja. Tetapi jangan lupa peran saudara juga membawa keluarga dekat dengan Tuhan. Saya nggak bisa menampik, saya nggak munafik, saya juga ada kadang waktu-waktu tertentu memang benar-benar, tapi anak saya langsung, Pak, ayo Pak, persekutuan, doa Pak. Tapi ada kalanya waktu, bukan sepanjang waktu saya seperti itu. Tapi ada saatnya, aduh Tuhan, menahan rasa sakit, tidur, terjaga jam 1 malam, gak bisa tidur gara-gara nahan rasa sakit ini saudara. Terjaga jam 2, jam 3. Lalu bangun doa pagi 4:30. Aduh. Anak-anak gak tahu kita tidur itu terjaga jam, pokoknya ayo doa pagi. Ya udah. Melewati musim-musim, berbagai musim. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu akan melewati berbagai musim. Tetapi bagaimana kita tetap harus melatih, mendisiplinkan diri kita ini untuk kita menjaga rumah tangga kita. Sebagai imam, membawa anak-anak dekat kepada Tuhan, menuntun mereka, mengingatkan mereka. Kalau di dalam kitab Ulangan, bagaimana orang Israel mendidik anak-anaknya, itu ngeri sekali saudara. Didiklah anakmu, ajarilah anak-anakmu berulang-ulang. Karena itu masih ada di dalam
tanggung jawab saudara. Lah kalau wis diumbar, didiemno, salah nggak ditegur, nggak diajem. Saya nggak tahu, terserah bagaimana saudara mentreatment anak-anak saudara. Saudara memperlakukan anak saya tidak tahu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita berkaca. Kalau kita melibatkan Yesus ada di tengah-tengah rumah tangga kita, maka rumah tangga kita akan berbahagia. Amin. Amin saudara. Anggur. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Kita mulai dari ayat yang ke-5 saja. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Untuk terjadi mujizat, hal yang terpenting itu adalah ketaatan. Ini kuncinya. Kalau saudara melibatkan Yesus di dalam rumah tangga, tanda-tandanya saudara taat apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara pasti akan lakukan. Sesuatu yang mungkin di luar nalar kita. Keadaan pada saat itu benar-benar kehabisan air anggur. Pelayan-pelayan ini hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Lakukan. Terjadi mujizat dalam rumah tangga. Ketika Maria memberikan perintah kepada pelayan-pelayan ini. Apa saja yang dikatakan, lakukan. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Berapa lama saudara di dalam Tuhan sudah meresponi firman Tuhan ini dengan taat dan setia? Apakah saudara mentreatment keluarga saudara sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Berjalan di dalam kehendaknya. Ini sebuah pertanyaan saudara. Yang harus kita jawab. Tentunya bukan hanya saudara. Saya juga harus menjawab ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Kerjakan. Kenapa ketika pelayan-pelayan ini melakukan? Terkadang juga kalau saya mencoba untuk mendramatisir, saya ada pada situasi seperti itu. Iki maksudnya ya apa sih? Kongkon nyeduk diisi banyu, cek, terus jadi anggur. Saudara kalau ada pada situasi itu, antara percaya atau tidak percaya. Wes pokoknya opo jari. Opo jari ini firman Tuhan. Lakoni saja. Wes taat. Amin. Katakan bersama taat. Kadang orang itu taat itu karena ada maunya. Dunia ini pahit. Yang manis itu kalau kamu ada maunya. Saya pernah tulis status itu. Dunia ini pahit. Yang manis ini kalau kamu ada maunya. Lalu di komen, di teman, wah pahit apa nih? Nah wis dituruti tapi ya cek. Nganu ae apa? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, lakukan saja apa yang Yesus katakan.
apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan, selebihnya ada pada keputusan saudara. Saudara mau taat atau tidak. Terkadang nggak masuk logika. Bagaimana ini air kok ditumpah kok menjadi anggur. Coba saudara dikasih perintah untuk sesuatu yang belum tahu hasilnya. Bagaimana? Rata-rata kan sebelum saudara, contoh ini, kalau saudara pergi ke mall, sebelum saudara deal untuk membeli satu produk, pasti saudara akan mencari tahu benefitnya itu apa, keuntungannya itu apa. Kalau saya melakukan ini, feedbacknya keuntungannya itu apa buat saya. Nah ini banyak anak-anak Tuhan yang modelnya seperti ini. Pingin tahu dulu apa, baru melakukan. Iku jenenge kudu iman, iku jenenge kasep. Iman itu belum melihat tapi percaya. Ibu Maria ini juga berkata, sudah apa saja yang dikatakan, lakukan saja. Taat saja, sudah lakukan. Ya paling yang nginguk-nginguk gini, ya wis lah, kasih air. Wis urusan hasil itu urusannya Tuhan, bukan urusan saudara. Berkat itu urusannya Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan seringkali dalam pengiringannya kepada Tuhan, di dalam meresponi firman Tuhan, itu kayak tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan kalau saya begini, bertanya dan bertanya terus. Padahal Mazmur 34 ayat yang ke-9, coba kita lihat. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Kurang sama-sama. 2, 3. Jangan ditutup dulu ya slide-nya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah itu berarti apa? Dirasakan dulu. Artinya apa? Taati dulu. Kecaplah. Saudara belum pernah melakukan, saudara sudah komen segala macam, berbagai asumsi segala, ini perintah ini kau begini-gini. Saudara belum pernah mengecap. Ketika saudara melakukan, pemahaman akan datang dengan sendirinya. Ketika kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan hari demi, akan semakin terungkap. Dan saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman demi pengalaman. Itulah yang dikatakan iman. Belum melihat tetapi percaya. Ada satu proaktif pertumbuhan rohani dari sehari ke sehari. Saudara menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Memang gak mudah. Dikatakan kecaplah, rasakan dulu. Dan lihatlah, baru saudara akan melihat. Luar biasa ya. Betapa baiknya Tuhan itu. Ayat ini pasti akan muncul ketika kita sudah melewati hari-hari kita. Semakin lama saudara berumah tangga, sudah seharusnya lah pengenalan saudara akan Tuhan itu sudah lebih dewasa. Oh begini saudara bisa melihat. Tahukah saudara apa yang kau alami sekarang ini? Sebagai buah apa yang pernah kau tabur di waktu yang lampau. Allah itu adil. Dan Allah itu juga kasih. Dua hal ini saudara. Allah itu penuh kasih dan Allah itu adil. Saya terberkati itu dengan video. Siapa yang kirim itu? Tentang Daud.
Daud juga dia, waduh, dosanya luar biasa, saudara. Memang dosa diampuni, tetapi pedang tidak beranjak dari keluarga Daud. Dan jelas, anaknya yang mengkudeta dia tidak akan pernah beranjak dari apa? Bunuh-bunuhan. Memang dosa Daud diampuni. Dosa kita memang diampuni. Tetapi Allah itu juga adil. Konsekuensi daripada dosa kita harus terima. Lu enak, lu Tuhan engkau ampuni. Lah terus yang kamu perbuat, itu kan manusia kan gitu. Mau enaknya dewe, saudara. Oh ini salah siapa? Ini loh. Konsekuensi mas bro. Memang dosa diampuni. Kalau saudara sudah tahu konsekuensinya dosa itu luar biasa, ya ojo dilakoni. Ya, saya kadang kok menghadapi case by case, keluarga-keluarga menyaksikan rumah tangganya begini. Menceritakan, aduh sudah puluhan tahun melayani Tuhan. Seperti anjing kembali kepada muntahnya. Dijilat lagi. Dosa yang kemarin sudah dibersihkan. Dan melayani Tuhan. Mandi lagi di kubangan sama seperti babi. Saudara. Kalau saya ngomong kayak seperti ini. Kasar yuk. Jahat itu pendeta ku kasar. Yo pancen dia tertulis di sini. Ini bukan kasar saudara. Ya memang tertulis seperti itu. Seperti anjing kembali kepada muntahnya. Jadi orang yang bergulat lagi dengan dosanya yang Tuhan sudah ampuni, iku jenenge asu. Tersinggung. Silakan main. Kalau saya ngomong seperti ini, jahat Pak Pendeta. Firman Tuhan ngomongannya lo pedes, jarno. Gak kuat ya metu. Gereja bukan tempatnya ngumpul-ngumpul ngerumpi, bukan. Gereja tempatnya kita diubahkan. Mau surga atau neraka, pilihan ada pada saudara. Amin. 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 Perhatikan baik-baik saudara. Ojo sampai kembali ke kubangan seperti babi disalahno pendetone. Oh pendetone doane kurang mandi. Apa hubungannya? Firman Tuhan sudah datang jauh-jauh hari memperingatkan. Ini loh. Yo pancet aja saudara. Yang salah siapa? Pendetanya? Enggak saudara. Tugas kami hanya menyampaikan. Pendeto. Didoano, ya bukan saya yang merubahkan manusia, saudara. Saya cuman alat. Pendeta terus, jangan pendeta. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan. Wis titik. Jadilah versi yang terbaik dari diri saudara sebelumnya. Bukan menjadi versi yang terbaik dari orang lain. Amin. Orang kan sering kali ingin menjadi terbaik. Wah, siapa yang terbaik dari? Jangan. Jadi terbaik dari diri saudara sebelumnya. Banyak anak-anak Tuhan seringkali tidak paham akan hal ini. Sehingga semakin lama di dalam Tuhan gak ngerti-ngerti. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Yos, berbahagialah orang yang berlindung. Kalau saudara berlindung kepada Tuhan, saudara tidak khawatir. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai perlindungan saudara, Tuhan yang pelihara keluarga saudara. Taat saja saudara. Oh ngomongin taat yang wangil. Bukan hanya saudara, saya juga ini. Gak hanya ngomong tok, tapi ya juga harus praktek. Lakukan
saja. Sudah lakukan. Wis titik, nggak usah banyak. Orang yang melakukan firman Tuhan sudah pasti dia berlindung kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Haleluya. Siapa yang ada di belakang Daud? Tuhan yang besar. Daud kecil, tapi ketika melawan Goliat ada Tuhan yang besar. Backingnya bro. Jangan kan saudara kadang punya backing. Wah, di marinir, komandan. Wah, backingnya sopo? Wah, orang iki bin, Badan Intelijen Negara. Wah, orang kalau ada backing kan sombongnya minta ampun. Siapa itu sebelum Sambo masuk Bui itu. Nikita Mirzani. Nyerocos saenake dhewe nang Instagram. Wow, nyelatu orang. Iya mergo ning burine ana Sambo. Kadif Propam. Barang wis mlebu Bui, wis gak terlalu bercuat-cuat lagi, Saudara. Wong lek ana backing lak sombonge gak karu-karuan, Saudara. Tapi backing saudara dan saya adalah Tuhan yang besar. Katakan bersama, kanan kiri saudara berikan tangan. Backing kita Tuhan Yesus. Iya, kalau backing kita Tuhan Yesus, wes gak usah khawatir. Masih wong kape, wah mau menjatuhkan saudara ngomongi sebarang kalir, wes tala. Saudara itu akan tetap kuat. Karena ini, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jangan bergantung kepada apa? Deposito. Jangan bergantung kepada rumah. Aku iki om investasi delok entah ono omah kabeh didol sampai pirang tahun gak laku-laku, Saudara. Pak Pendeta tolong doakan. Saya begini. Ditulis, Saudara. Sudah hampir 6 apa 5 tahun itu. Sampai lusuh. Akhirnya dipreteh. Gak sido-didol. Oh tenang, ada deposito 1M, 2M. Sekali-kali orang kaya tidak akan bergantung kepada kekayaannya. Firman Tuhan katakan, hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga ku ambil jiwamu. Untuk siapakah harta? Untuk siapa? Enggak ada. Yang engkau cari, ya perhatikan, yang saudara cari tidak akan membawa saudara sampai pada tujuan. Tetapi apa yang engkau beri akan membawamu sampai pada tujuan. Yang saudara cari tidak akan membawamu sampai pada tujuan. Tapi apa yang engkau beri akan membawamu sampai pada tujuan. Firman Tuhan berkata, yang menyertai orang percaya adalah segala perbuatan mereka. Ini jelas, Saudara. Kecaplah dan lihatlah. Lakukan, maka engkau akan melihat. Yusuf sebelum dia melewati berbagai fase dalam hidupnya. Sungguh sangat dibuang di sumur. Tetapi dia percaya Allah merancangkan sesuatu yang indah. Kalimat daripada Yusuf, engkau mereka-rekakan yang jahat tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dikubur dan ditimbun itu berbeda, Saudara. Dikubur itu artinya mati. Saudara kok mati kan dikubur. Tapi kalau ditimbun beda. Kalau saudara lihat tumbuhan ditimbun dengan pupuk. Sebagai bibit untuk dia bertumbuh.
Kalau di dalam perjalanan rumah tangga saudara, pupuk-pupuk kotoran, unggas kotoran itu menimbun saudara, percayalah. Ada waktunya tumbuhan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita memang gak lepas dari proses. Karena Tuhan ingin melihat ketulusan hati kita dalam kita menjalani rumah tangga kita. Haleluya. Amin saudara. Semakin lama saudara digembalakan di tempat ini, sudah seharusnya lah kualitas anggur itu bisa dinikmati oleh semua orang. Semakin lama semakin dewasa di dalam pengenalan. Hubunganmu dengan Tuhan akan terlihat saudara. Semakin lama saudara digembalakan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Enggak tahu kesempatan berapa lama Tuhan izinkan untuk kita hidup selama kita di dunia ini. Seharusnya semakin lama kualitas saudara harus senantiasa mengeluarkan anggur yang bisa dinikmati oleh semua orang. Amin. Amin saudara. Jangan sampai semakin lama digembalakan. Bukan menghasilkan anggur tetapi menghasilkan duri saudara. Tahu duri saudara? Jojo itu loh sakit saudara. Semakin lama digembalakan semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kualitas hubungannya semakin saudara cinta dengan gereja saudara. Itu akan terinterpretasi saudara. Percaya nggak percaya? Rumah tangga yang digembalakan dengan baik, semakin lama dia ditanam di tempat ini, itu akan terinterpretasikan. Dia akan menghasilkan anggur saudara. Rumah tangga yang beres semakin melewati berbagai musim, semakin lama cintanya, anggurnya semakin terbaik saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Cintanya semakin luar biasa. Sudah bukan lagi seperti apa. Tetapi lebih kepada kakak adik. Saya lihat kalau pasangan rumah tangga sudah 60 tahun. 75 tahun. Almarhum orang tua saya menginginkan untuk membuat ulang tahun pernikahan 75 tahun. Tetapi Tuhan gak berkehendak. Makanya rasanya itu waktu terpisah 2008. Aduh Tuhan, masih 55, bunga baru mekar-mekarnya Tuhan sudah panggil. Beruntunglah bagi Bapak Ibu yang usia pernikahannya sudah 25 tahun. Sudah 35 tahun. Karena engkau semakin didewasakan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Wah amin ya ampun ngene rek. Kok saudara ndelok aku melas ngono. Cek melasing ngono lho saudara. Saya kalau melihat rumah tangga, masalah memang boleh ada. Persoalan itu boleh ada. Tapi jangan sekali-sekali terucap, pulangkan saja aku pada ibuku. Amin. Amin Bapak Ibu sambiarum. Kok apa iki gitu aneh. Wis wayahe Om. Ben awet enom. Ganti sing rodok seger. Seger ndasmu. Ngawur. Ngaluk cing enom. Ndasmu iku nggo cing enom. Ya lek sing kon cek kuat. Lah wis loyo lak padha sae sami mawon kon. Wong mek garik digosok-gosok remason ae kakean gaya. Sering masuk angin ae kakean pola.
Saudara mau melibatkan Yesus di dalam rumah tanggamu? Kalau Yesus ada, semua pasti beres. Kalau Yesus ada di dalam rumah tangga kita, Yesus ada di tengah-tengah pernikahan di Kana. Mujizat yang pertama itu artinya menjadi satu prioritas. Allah hadir karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang Yesus datang karena cinta. Amin. Yesus datang karena cinta. Oleh karena itu mujizat pertama, Dia menyelamatkan pernikahan. Pesta yang mulai kehabisan anggur. Tapi ketika ada Yesus, jauh dari rumor. Yesus menyelamatkan rumah tangga. Yesus menyelamatkan reputasi. Kalau keluarga sudah hancur, reputasi percuma. Coba lu lihat Sambo, bagaimana? Papa 2 bintang, satu mengarahkan, satu ujung-ujungnya apa? Gak jadi kesaksian, saudara. Mulai saat ini, libatkan Yesus dalam rumah tangga, saudara. Apa yang Yesus katakan, lakukan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Singer, WL, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu bagi kami pada saat ini. Mengajarkan kepada kami untuk kami taat. Sebagaimana mujizat air menjadi anggur yang Engkau kerjakan di tengah-tengah pesta. Berbicara tentang kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Ketika kami melibatkan Yesus di tengah-tengah keluarga kami. Ada Yesus di dalam rumah tangga kami. Maka apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, kami akan tetap kuat dan bertahan. Karena ada Yesus. Yesuslah satu-satunya penolong dalam keluarga kami. Yesuslah satu-satunya penolong di dalam setiap usaha kami. Apapun yang kami kerjakan. Ketika kami tetap berpaut dengan Tuhan. Kami hidup takut akan Tuhan. Firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Engkaulah satu-satunya perlindungan kami. Batu karang kami yang teguh. Pegangan hidup kami. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berikan kami kekuatan Tuhan. Bagi setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Biarlah kami tetap hidup takut akan Tuhan. Kami rukun, kami senantiasa melakukan apa yang Engkau katakan. Maka kami percaya firman-Mu berkata di mana ada kerukunan di situ Engkau akan memerintahkan berkat. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami sampaikan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Melainkan itu akan termeterai di dalam hati kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terberkati dengan firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan terlebih dahulu. Kita mari siapkan persembahan kita. Yang kedua, kita pujikan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya
Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak sekolah minggu. Silakan masuk ke depan anak-anak sekolah minggu. kasih. Sekali
sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kelas minggu ya. Puji Tuhan. Biarlah di masa kecilnya boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri. Ya. Oh ya, untuk hari Jumat tanggal 7 kita ada ibadah Jumat Agung pukul 8. Ya, sekali lagi hari Jumat kita ada ibadah Jumat Agung pukul 8 pagi. Demikian pengumuman, mari kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Silakan anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Sekali lagi dengan iman katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya. Tuhan tak pernah gagal. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari kita mengarahkan tangan kita bagi setiap generasi anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami menyerahkan setiap generasi anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Mereka adalah benih-benih yang tertanam di GPDI Ebenezer. Kami tidak tahu apa yang akan menjadi tujuan dan rencana setiap anak-anak ini Tuhan. Tetapi satu hal, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kami percaya masa depan yang indah, yang penuh dengan pengharapan, senantiasa ada bagi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Orang tua terbatas, tetapi kami memiliki Allah yang senantiasa ada bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang beribadah. Baik yang mengikuti tayangan secara streaming maupun yang hadir pada saat ini Tuhan. Tidak terlewati, kami semua sudah diberkati. Yang lemah dikuatkan, yang menghadapi persoalan Engkau Allah yang sudah menyatakan jalan keluar. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami bersandar dan berharap penuh kepada Tuhan, disitulah Tuhan Engkau melatih kami untuk mengenal
Engkau lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Melihat tujuan Tuhan atas hidup kami, setiap jemaat Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu akan digenapi bagi mereka yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini. Kami sebagai hamba-Mu tidak dapat membalas. Tapi biarlah apa yang mereka kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan seperti kepada Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, maupun tamborin, guru-guru sekolah minggu yang sudah terlibat dalam pelayanan pada minggu ini Tuhan. Kami percaya masa depan yang indah senantiasa Engkau sediakan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.